Halo guys, Septian di sini. Bertemu lagi di Praktikum Sistem Produksi. Kali ini saya akan membahas mengenai agregat planning. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih agregat planning itu apa? Jadi, agregat planning adalah suatu perencanaan produksi jangka menengah terhadap sekelompok produk yang berada dalam satu family yang sama. Aplikasi yang kita gunakan masih sama seperti praktikum sebelumnya, yaitu PUM QM for Windows. Nah, dalam perencanaan agregat ini ada beberapa data yang kita perlukan. Yang pertama ada data demand. Ini ada data demand untuk 4 periode. Yang kedua ada data informasi produk. Nah, data informasi produk ini terdiri dari yang pertama ada production cost. Production cost ini terdiri dari 3 biaya, yaitu ada biaya regular time, biaya overtime, dan biaya subcontracting. Biaya ini tergantung dari biaya per unit yang dihasilkan. Selanjutnya ada biaya untuk inventory, yaitu inventory cost. Ini adalah biaya yang dikeluarkan saat menyimpan produk selama satu periode. Lalu ada shortage cost atau biasa disebut backdoor order cost dan atau lost sale cost. Nah, biaya ini tergantung dari perusahaannya. Kalau back order cost itu biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan kembali dari permintaan yang tidak terpenuhi di periode sebelumnya. Kalau lost sale cost itu biaya kehilangan penjualan karena tidak dapat memenuhi permintaan di periode sebelumnya. Lalu ada increase dan decrease cost. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi jumlah pekerja dan menambah jumlah pekerja. Lalu di sini juga ada kapasitas. Kapasitas ini terdiri dari kapasitas overtime, yaitu kapasitas lembur. Kapasitas regular time itu kapasitas produksi reguler dan kapasitas dari subkontraktor yang dapat diproduksi. Lalu juga ada initial inventory, yaitu inventory awal sebelum dimulainya periode, dan ada unit last period atau jumlah produksi reguler atau regular capacity yang dilakukan di periode sebelumnya. Nah, selanjutnya kita langsung buka aja POMQM-nya. Kita buka. Nah, setelah kita buka, kita akan memilih agregat planning. Jika tidak ada, kita dapat memilih dulu display all module, lalu agregat planning, dan agregat planning. Nah, untuk judulnya atau titel kita bisa isi agregat planning. Lalu untuk number of period itu diisi dari berapa jumlah periode yang ada. Kita tadi ada 4 periode, kita isi 4. Lalu untuk row name-nya karena kita tadi memakai bulan, jadi kita langsung klik yang bagian Januari, Februari, Maret. Dan kita akan menggunakan sistem backorder. Lalu oke. Setelah itu kita masukkan data yang ada di Excel tadi ke data POMQM. Tinggal di copy saja. Ya, jika sudah, sekarang kita bisa memilih metode yang akan digunakan. Di sini ada 5 metode. Yang pertama ada smooth production dengan gross demand, smooth production dengan net demand, cash current, cash previous, dan constant regular time. Nah, untuk yang pertama, smooth production. Smooth production sendiri merupakan metode yang menghasilkan produksi yang sama di setiap periodenya berdasarkan rata-rata permintaannya. Nah, bedanya gross demand dengan net demand itu, kalau gross demand dia menggunakan rata-rata permintaan kotor, sedangkan kalau net demand menggunakan rata-rata permintaan bersih. Rata-rata permintaan bersih dapat dari mana? Yaitu gross demand dikurangi initial inventory. Karena di data yang kita gunakan ini initial inventory-nya 0, maka dua metode ini akan menghasilkan biaya yang sama. Kita coba saja. Langsung saja kita klik pada smooth production average gross demand. Lalu kita klik solve.
Nah, akan muncul hasil seperti berikut. Total dari cost yang diperlukan sebesar $50.200. Kemudian ada subtotal untuk regular time production ada $48.000. Terus untuk inventory ada $1.800 dan untuk shortage-nya sebesar $400. Hasil ini akan sama seperti net demand karena pada data ini tidak memiliki inisial inventory seperti itu. Lalu sekarang kita kembali lagi ke efek gross demand. Sekarang akan saya jelaskan mengenai cara mendapatkan inventory end dan shortage-nya. Untuk inventory end sendiri dapat dari regular time dikurangin demand. Nah, 1.500 dikurangi 200, 300. Lalu untuk selanjutnya diproduksi 1.500, demandnya 1.500 habis, lalu ada sisa 300. Nah, lalu selanjutnya diperlukan 1.900, diproduksi 1.500, maka dia kurang 400, tapi kita masih punya simpanan di inventory 300, jadinya kurang 100. Jadi 100 ini sebagai back order yang harus dipenuhi di periode sebelumnya karena kita menggunakan sistem back order. Lalu di periode keempat yaitu bulan April, demandnya 1.400, produksinya 1.500 dan sisa 100 untuk memenuhi back ordernya. Jadi inventory di sini 0 seperti itu. Lalu sekarang kita akan mencoba menggunakan shortage berupa loss sell. Sekarang kita tinggal pilih loss sell, terus kita coba tetap di gross demand. Nah, lihat di sini total cost yang dibutuhkan sebesar $50.500, meningkat $300. Ini karena kita kehilangan 100 unit di periode 3. Bagaimana cara mendapatkannya? Sama seperti tadi, cuman kali ini tidak perlu dipenuhi di periode selanjutnya karena kebijakan yang digunakan adalah loss sell. Jadi ini seperti tadi, 500 dikurangi 1.200, 300, lalu 500 kurangi 500, 0 ditambah 300, 300, lalu ada diproduksi 1.500, demandnya 1.900, kurang 400 dikurangi 300, 100, lalu jadi shortage 100. Lalu di sini yang di 4 ini yang beda, diproduksi 1.500, dijual 1.400, terdapat sisa 100. Sisa 100 ini tidak digunakan untuk memenuhi kekurangan di Maret tapi disimpan sebagai inventory. Itu yang membuat total cost di sini lebih tinggi daripada total cost sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan metode case. Metode case sendiri merupakan metode yang akan membuat jumlah produksi yang identik dengan jumlah permintaan. Karena metode ini memungkinkan adanya perubahan jumlah produksi reguler dengan menambah atau mengurangi karyawan. Sekarang kita akan mengubah shortage-nya menjadi back order kembali, lalu mengganti menjadi case current. Kita dapat melihat hasilnya di regular time production. Untuk periode pertama Januari akan sama dengan demand-nya yaitu 1.200, sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan unit yang dihasilkan. Dan untuk di bulan Februari terjadi penambahan 300 karena demand-nya naik menjadi 1.500. Jadi naik 300 dari demand sebelumnya. 1.500 dikurangi 1.200 jadinya 300. Untuk di bulan Maret itu ada penambahan 400 karena demand-nya naik menjadi 1.900. 400 dapat dari 1.900 dikurangi 1.500. Lalu untuk di bulan April ada penurunan sebesar 500 karena demand pada bulan ini hanya 1.400, sedangkan demand di sebelumnya adalah 1.900. Jadi ya 1.900 dikurangi 1.400 jadinya 500. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan metode case previous. Pada metode ini regular time production akan ditentukan berdasarkan demand di bulan sebelumnya. Karena kita tidak memiliki data unit last period, maka regular time production di Januari akan menjadi 0, sehingga demand tersebut akan dimasukkan kepada shortage untuk dipenuhi di bulan selanjutnya. Untuk di bulan Februari, regular time produksinya akan menggunakan demand di bulan Januari karena kita menggunakan metode case previous. Begitupun selanjutnya hingga bulan April. Untuk perhitungannya sama seperti perhitungan di case current, seperti itu. Lalu untuk metode yang terakhir, itu ada metode constant regular time. Metode constant regular time production
menekankan produksi dengan waktu reguler yang konstan dan diikuti dengan produksi lembur dan subkontrak. Dapat kita lihat di tabel hasil. Regular time production diisi dengan kapasitas maksimal produksi yaitu 2000. Karena metode ini akan memaksimalkan kapasitas produksi sebelum melakukan produksi lembur dan subkontrak. Untuk perhitungannya inventory itu sama dengan metode sebelumnya yaitu smooth production, caranya sama. Dalam kasus ini, data mengenai kapasitas overtime dan kapasitas subkontrak 0 karena dengan kapasitas maksimal yang dimiliki yaitu 2000 dapat memenuhi semua demand yang ada. Jadi cukup sekian deskripsi mengenai kelima metode yang ada di Aggregate Planning BOM FUM. Saya Septian pamit undur diri, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Bye bye.